Halo teman-teman, bertemu kembali di channel Yanti Horror Story. Kelanjutan dari Radio Tengah Malam, oleh Dioseta. Yang ingin membacanya langsung, bisa di Twitter beliau. Link saya sertakan di deskripsi. Dan follow akun beliau juga. Yuk kita tonton videonya, jangan lupa di subscribe, like, komen dan share, agar channelku lebih berkembang. Selamat bergabung di Radio Tengah Malam. Kali ini bersama saya Dika. Gimana kabar para pendengar semua? Semoga udah siap untuk merinding bareng di tengah malam ini. Spesial di malam ini kita akan live report dengan penyiar andalan kita, Ardian, yang sedang berada di pabrik gula angker di Jawa Tengah. Aku mendekati radio, membereskan volumenya dan menajamkan telingaku. Radio Tengah Malam adalah salah satu siaran favoritku. Cerita-cerita horor yang dibacakan seolah membawaku menjelajah ke alam lain. Akhirnya kita tersambung dengan Ardian, penyiar favorit kita saat ini. Dia akan menyampaikan live report dari sebuah pabrik gula angker di Jawa Tengah. Oke Ardian, ada hal apa saja yang bisa diceritakan? Bahaya, pabrik tua ini mengerikan. Sorry, suara lu gak jelas. Apa tadi? Pabrik tua mengerikan. Lu lihat apa aja di sana? Siapa? Sekumpulan pocong, kuntilanak ada di setiap sudut pabrik ini. Pocong, kuntilanak, gila, parah. Pasti seru banget petualangan lu. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya live reportnya. Semoga nanti sinyalnya sudah jelas. Buat para pendengar setia, stay tune Radio Tengah Malam bersama gua Dika dan Ardian yang berada di lokasi pabrik gula. Tunggu, jangan-jangan itu pabrik gula di belakang desa ini. Aku segera mengambil radioku, mengenakan sandal dan berlari keluar. Pak Lek, teriakku ke sebuah rumah yang tak jauh dari rumahku berada. Apa to Panjul? Cah cilik tengah malam ngene teriak-teriak, ucap Pak D sambil membukakan pintu. Iki Pak Lek, katanya ada yang masuk ke pabrik gula, ucapku setengah sambil menyodorkan radio. Kita sudah mencoba menghubungi Ardian kembali yang sedang berpetualang di pabrik gula, namun sepertinya sinyal belum mendukung. Kita lanjut baca cerita dulu ya. Terdengar suara dari radio yang aku tunjukkan. Aduh ya wes, tak cek dulu, ucap Pak Lek sambil bersiap mengenakan sandalnya. Melu, tak jemput kliwon sik, sahutku. Ya melu, tapi ketekmu kuwi ora usah digawa, ucap Pak Lek. Kliwon adalah monyet peliharaanku. Aku menamainya seperti nama monyet peliharaan jagoan favoritku, si hantu dari gua buta. Aku sering membawanya ke hutan sekitar pabrik gula. Di sana ada tanaman pohon-pohon pisang yang menjadi makanan favorit kliwon. Ben to Pak Lek, ben golek gedang dhewe nang kono, jawabku kepada Pak Lek. Pak Lekku Bimo Sambara adalah salah satu orang terpandang di desa. Beliau memang dipercaya untuk mengurus permasalahan yang kadang terjadi di peninggalan pabrik gula zaman Belanda yang sudah lama terbengkalai. Rumput-rumput yang tinggi dan gelapnya malam menemani perjalanan kami. Hanya penerangan dari lampu Petromax yang membantu penglihatan kami. Buah pabrik tua terlihat di hadapan kami. Terlihat pohon-pohon pisang tumbuh subur di depannya. Sontak kliwon melompat dari bahuku dan bersiap menikmati pisang favoritnya di sana. Pak Lek, pintunya gak dikunci? Tanyaku saat melihat tidak ada lagi gembok di pintu pabrik tersebut. Ra mungkin, pintunya selalu tak kunci, jawabnya sambil mempercepat langkah. Kami mendekat mencoba membuka pintu tersebut, namun sulit terbuka. Aku melihat sekeliling, ternyata sebuah balok kayu menahan pintu ini dari luar. Kami menyingkirkannya dan pintunya berhasil dibuka. Kres, terdengar suara rumput terinjak dari samping pabrik. Aku sedikit curiga, namun kurasa kondisi di dalam gudang lebih penting. Bener Jul, ada yang masuk, ucap Pak Lek kepadaku. Bener toh Pak Lek, tapi suasanane kok medeni ngene ya, jawabku pada Pak Lek.
Pak Lek berjalan mengelilingi pabrik sambil melihat ke sekeliling dengan penerangan dari lampu petromaknya. "Woi, ada orang!" teriakku menggema ke seluruh pabrik gula. Namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Pak Lek terlihat serius di suatu sudut ruangan. Terlihat seperti sedang berbicara dengan sesuatu. "Wow, bocah-bocah semprul itu di sebelah sana, Jol," ucap Pak Lek kepadaku sambil menunjuk ke sudut mesin tua. Benar saja, terlihat sosok remaja tergeletak di sudut aula pabrik gula dengan wajah yang sudah pucat. Aku mengecek nafas dan jantungnya. Beruntung dia masih hidup. Mas, bangun mas." Ucapku mencoba membangunkan pria itu, namun tidak ada respon dari tubuh itu. "Sek, sebentar." Pak Lek merogoh tasnya, mengambil air minum, membacakan doa dan meminumkannya kepada pria itu. Perlahan mata pria itu terbuka, terlihat mukanya masih pucat. "Pak, tolong pak, tolong." Pria itu memaksakan diri untuk duduk dan menggenggam bahu Pak Lek. "Tempat ini mengerikan pak, tolong, teman saya kesurupan dan makhluk pocong kuntilanak berkeliaran di sekitar sini," ucapnya kepada Pak Lek. "Kuntilanak? Maksudmu yang di belakangmu itu?" ucap Pak Lek. Pria itu menoleh ke belakang. Terlihat kaki pucat dan penuh luka menggantung di dekat kepalanya. Dia menoleh ke atas dan wanita dengan wajah pucat dan penuh luka menatapnya dari atas mesin tua. Tolong!" teriak pria itu sambil melompat menjauhi makhluk itu. "Itu Sri, salah satu makhluk penunggu gudang ini. Kayaknya kamu juga udah ketemu yang lain," jelas Pak Lek. "Iya, itu pak, makhluk yang nyerang saya," teriak lagi sambil menunjuk pada kuntilanak itu. "Nyerang gundulmu? Justru makhluk yang kamu bawa yang bikin perkara di sini. Kalau gak ada Sri mungkin kamu udah dibawa sama temanmu yang kesurupan itu," ucap Pak Lek memarahi pria itu. Pria itu terheran mencoba mencerna ucapan Pak Lek. "Udah, tenang dulu. Kalian berapa orang kesini?" tanya Pak Lek. "Berempat pak," jawabnya. "Siapa namamu?" tanya Pak Lek lagi. "Saya Ardian, yang kesurupan namanya Didi. Tolong cari mereka pak, tolong," jawabnya. "Saya Bimo dan bocah ini Cahyo, tapi panggil aja Panjul," ucap Pak Lek sambil meledekku. Pak Lek ki pancen asem. "Ojo ngledek toh. Mas Ardian iki idolaku penyiar radio," protesku ke Pak Lek. Pak Lek tertawa berharap menghilangkan ketegangan. "Wes, ayo kita cari. Itu si Kliwon suruh kerja, jangan cuma makan gratis," ucapnya kepadaku. Aku membuat simpul dari jariku dan meniulkan suara yang cukup keras untuk memanggil Kliwon. Monyet kecil itu masuk lewat jendela dan menghampiriku. "Oleh ana kanca-kancane mase ya, nek ketemu kabari," perintahku pada Kliwon. Kliwon melompat lagi dari bahuku dan mulai mengelilingi ruangan-ruangan pabrik gula. Kami mulai berjalan menyisiri ruangan demi ruangan. "Pak Lek, tadi maksudnya makhluk yang kami bawa itu apa?" tanya Mas Ardian. "Kalian gak sadar? Ada salah satu dari kalian yang membawa makhluk dari luar. Dan sepertinya makhluk ini cukup berbahaya, sehingga seluruh penunggu pabrik ini keluar semua," jelasnya pada Mas Ardian. Maksud Pak Lek pocong, kuntilanak itu tidak bermaksud menyakiti. Tapi kami tidak membawa makhluk apapun. Setidaknya tidak ada niat dari kami, tanya Mas Ardian lagi. "Selama kalian tidak mengganggu, penunggu sini tidak akan berbuat jahat. Paling cuma iseng," sahut Pak Lek. "Gini aja, di ruangan mana terjadinya masalah ini?" lanjut Pak Lek. "Ruangan itu pak," jawab Mas Ardian sambil menunjuk ke ruangan dengan pintu kayu yang sudah reot. Pak Lek memasuki ruangan itu dan melihat sesajen yang sudah berantakan. "Kalian yang memasang sesajen ini?" tanya Pak Lek dengan wajah yang mendadak serius. Bukan pak," jawab Mas Ardian. "Hati-hati, sepertinya ada yang berniat jahat," ucap Pak Lek kepadaku. Aku mengerti yang dimaksud. Sarung yang kugunakan untuk melindungiku dari hawa dingin kini kuikatkan di pinggang.
"Endi? Ning endi mangsaku?" Terdengar suara mengerikan dari balik pintu kayu. Terlihat sosok manusia dengan badan yang penuh luka berjalan merangkak memasuki ruangan. Itu Didi, tolong Pak," ucap Mas Ardian sambil mundur mendekatiku. Belum sempat merespon, makhluk yang dipanggil dengan nama Didi itu melompat ke arah Mas Ardian, menerkamnya dan mencoba menggigit wajahnya. Pak Lek membacakan doa dengan suara yang cukup keras. Aku mencoba menarik Mas Ardian dari cengkraman Mas Didi. Terlihat makhluk di dalam tubuh Mas Didi meronta-ronta dan mencoba keluar dari tubuh manusia itu. Pak Lek membacakan doa dengan semakin kusuk hingga tubuh makhluk itu benar-benar terpisah dari tubuh Mas Didi. "Hihihi, kowe ora usah ikut campur," terdengar suara ancaman menggema dari ruangan ini. "Titeni, aku ora dhewean," terdengar suara pintu terbuka dengan bantingan. Seolah ada makhluk yang keluar dari ruangan dengan sangat cepat. Aku mencoba mengejar, namun Pak Lek menahanku. "Pak, bisa tolong Didi?" ucap Mas Ardian. Pak Lek mendekatinya dan meminumkan air pada Mas Didi. Terlihat luka-luka yang cukup parah pada tubuhnya. Sudah tidak ada lagi yang merasuki anak ini, tapi luka-lukanya parah, harus segera dibawa ke rumah sakit, ucapnya. Belum sempat memeriksa lebih jauh, terdengar suara keras dari ruangan lain. "Ampun, hentikan!" teriak seseorang. "Itu suara Nisar Pak, teman saya," jelas Mas Ardian. Aku berlari menuju asal suara itu. Pak Lek dan Mas Ardian menyusul sembari membopong badan Mas Didi yang tidak sadar. Aku masuk ke sebuah ruangan. Itu adalah ruangan penggilingan. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Sebuah badan terlihat berada di sela-sela mesin penggilingan, seolah siap untuk dilumat. "Tolong!" terdengar suara dari orang itu. Makhluk kurus dengan tangan dan kaki yang panjang merangkak di sela-sela mesin itu, menarik kaki pria itu, mencoba memasukkannya ke dalam mesin usang itu. Aku berlari menghampirinya, namun makhluk serupa menghadangku untuk mendekat. Segera aku membacakan doa yang diajarkan Pak Lek dengan maksud membakar makhluk itu. Tidak terima dengan seranganku, makhluk itu mendekat dan bersiap melibasku. Aku menghindar, menarik sarungku dan melibaskan ke tubuh setan itu hingga terpental. "Jul, piye?" Pak Lek berhasil menyusulku. "Itu Lek," aku menunjuk kepada seseorang yang sedang ditahan dalam mesin usang oleh makhluk itu. "Itu setan lawu," ucap Pak Lek dengan mimik muka yang kesal. "Ardian, coba periksa barang bawaan kalian. Jimat apa yang kalian bawa?" perintah Pak Lek. "Jimat apa? Dia periksa aja," ucap Pak Lek memotong dengan memaksa. Mas Ardian pun menurut dan membuka tasnya dan Didi. Benar saja, sebuah ikatan bambu tua dan tanah yang terbungkus kain kafan ditemukan di tas milik Didi. "Ini apa? Gak mungkin Didi bawa beginian." Aku terheran dengan sesuatu yang ketemukan. Pak Lek merebut dan mengambil benda itu dan melemparkannya ke tanah. Sebuah korek api tua diberikan kepada Mas Ardian. "Nyalakan dan bakar benda itu," ucap Pak Lek. Mas Ardian menurut dan menyalakan korek itu. Api kecil menyala dan menerangi sudut-sudut ruangan. Namun bukan pemandangan biasa yang terlihat, melainkan makhluk-makhluk halus penunggu gudang itu terlihat jelas melalui sinaran cahaya korek api tua itu. "Pak, ini semua apa?" tanya Mas Ardian melihat ke sekeliling. "Gak usah bingung dulu, bakar sekarang," perintahnya. Api disulutkan pada jimat itu hingga terbakar habis. Makhluk-makhluk yang menyerang Mas Nisar mulai terbakar dan perlahan mundur menjauhi Mas Nisar. Spontan Mas Ardian meletakkan Mas Didi dan berlari mengeluarkan temannya dari dalam mesin. Terlihat kakinya terluka dan penuh dengan darah. Dang, suara besi dipukul dengan keras. "Ngapain kalian ikut campur?" teriak seseorang yang muncul dari pintu yang terdapat di balik mesin penggilingan. Pak Lek mengalihkan pandangan kepada orang itu. "Jadi kamu yang menjebak bocah-bocah ini," ucap Pak Lek.
Terlihat seseorang yang sepertinya seumuran dengan Mas Ardian muncul dari balik mesin tua itu. Yang mengerikan, makhluk-makhluk yang menyerang kami tadi berkumpul di belakangnya, seolah sudah siap mendengarkan perintah orang itu. "Kamu kenal dia?" tanya Pak Lek ke Mas Ardian. Mas Ardian memperhatikan baik-baik orang itu dan samar-samar mengingat wajah orang itu. Itu petugas hotel yang membawakan tas kami ke kamar, jawab Ardian. "Petugas hotel? Jahat sekali kamu, Ardian. Kita sudah lama kenal," ucap orang itu menyeringai ke Ardian. "Gak, aku gak kenal kamu. Kenapa kamu mencelakai kami?" tanya Mas Ardian kepada orang itu. "Mencelakai? Enggak, ini semua demi kamu. Kejadian ini akan jadi cerita yang sangat fenomenal untuk diceritakan di radio tengah malam. Ini aku, Ardian. Ini aku, Nandar." Bersambung ke part akhir.